Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Abelia Dihuma dengan NIM 2416040007 dari Program Studi Teknik Lingkungan Universitas Nahdlatul Ulama Gorontalo. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Hidrologi Permukaan Sungai, Danau, dan Waduk sebagai bagian dari tugas mata kuliah Hidrologi dan Geohidrologi. Langsung saja, pada bagian pertama kita akan membahas tentang pengertian hidrologi permukaan. Hidrologi pada dasarnya merupakan ilmu yang mempelajari air dalam segala bentuk dan pergerakannya di bumi. Namun, dalam kajian hidrologi permukaan yang menjadi fokus utama adalah air yang berada dan mengalir di atas permukaan tanah. Kedua, siklus hidrologi. Sebelum kita membahas masing-masing badan air, kita perlu memahami siklus hidrologi. Siklus ini terdiri dari beberapa proses utama. 1. Persipitasi, yaitu hujan yang turun ke bumi. 2. Intersepsi, yaitu air hujan yang tertahan oleh daun. 3. Infiltrasi dan perkolasi, yaitu air masuk ke tanah dan bergerak ke lapisan lebih dalam. 4. Limpasan permukaan, yaitu air yang mengalir di permukaan tanah menuju sungai. 5. Ada evaporasi dan transpirasi, yaitu penguapan air dari tanah dan tumbuhan. Terakhir, ada kondensasi, yaitu proses pembentukan awan. Semua proses ini saling berhubungan dan menciptakan siklus air yang terus berulang. 3. Ada hidrologi permukaan sungai. Sungai merupakan jalur utama pergerakan air dari daerah hulu menuju hilir. Sistem hidrologi sungai terdiri dari 1. Daerah aliran sungai atau DAS, yaitu wilayah penampung air hujan. 2. Jaringan sungai, mulai dari sungai kecil hingga sungai utama. 3. Ada surface runoff atau aliran permukaan yang menuju sungai. 4. Ada debit sungai, yaitu jumlah air yang mengalir dalam satu waktu. 5. Ada bus flow, yaitu kontribusi air tanah yang menjaga aliran sungai tetap ada meskipun musim kemarau. Gangguan pada salah satu komponen ini seperti pengundulan hutan dapat menyebabkan banjir atau kekeringan. Keempat, kita masuk pada hidrologi permukaan danau. Danau merupakan tempat penyimpanan air alami. Air danau dapat berasal dari hujan, aliran sungai, maupun rebesan dari tanah. Danau kehilangan air melalui evaporasi, aliran keluar, dan infiltrasi ke tanah. Keseimbangan antara air yang masuk dan keluar akan menentukan tinggi muka air danau. Fungsinya diantaranya sebagai penyimpanan air, pengaturan aliran sungai, dan pendukung ekosistem air tawar. Kelima, ada waduk. Berbeda dengan danau, waduk merupakan tempat penyimpanan air buatan yang dibuat oleh manusia. Waduk menerima air dari inflow sungai, limpasan air hujan, dan aliran tanah. Sedangkan air keluar melalui saluran irigasi, turbin pembangkit listrik, dan pintu pelimpah. Waduk memiliki fungsi penting seperti pengendalian banjir, sumber tenaga listrik, dan penyimpanan air. Namun, waduk ini memiliki tantangan besar, yaitu sedimentasi yang dapat menurunkan kapasitas tampung. Yang keenam, ada perbandingan singkat. Secara singkat, sungai berfungsi sebagai jalur aliran air, danau sebagai penyimpanan alami, sedangkan waduk adalah penyimpanan buatan manusia yang digunakan untuk berbagai kebutuhan. Ketiganya saling berhubungan dalam sistem hidrologi permukaan. Kesimpulannya, sebagai kesimpulan hidrologi permukaan mempelajari bagaimana air bergerak dan tersimpan di permukaan bumi. Sungai, danau, dan waduk memiliki karakteristik yang berbeda, namun semuanya penting dalam menjaga keseimbangan sumber daya air.
pengelolaan daerah tangkapan air menjadi kunci untuk keberlanjutan sumber daya air di masa depan. Terima kasih sudah menyimak presentasi saya. Semoga materi yang saya jelaskan tadi bisa menambah pemahaman teman-teman sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.